warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Novi. Hari ini kita belajar pelajaran biologi di kelas 10 bab keanekaragaman hayati. Kita mulai ya. Apa sih arti dari keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati itu macam-macam flora dan fauna yang ada di dunia ini. Nah, ini ada beberapa tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen yaitu adanya variasi dalam satu spesies. Jadi, berasal dari gen yang sama tapi mengalami variasi. Ini ada beberapa contoh keanekaragaman tingkat gen, yaitu yang pertama ini pada padi. Di situ ada berbagai macam contohnya ya, ada padi koko, pandan wangi, cisadane, dan lain-lain. Terus kalau pada manusia, ini namanya ras ya. Ada ras mongoloid, kaukasoid, negroid, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Nah, ini beda dengan yang tingkat gen ya. Kalau yang pertama tadi keanekaragaman tingkat gen itu berasal dari DNA yang sama tapi mengalami variasi. Kalau sekarang ini jenisnya yang sama tapi mengalami variasi. Keanekaragaman tingkat jenis yaitu adanya variasi dalam satu jenis. Di sini saya ambil contoh kucing, anjing, serigala, sama harimau. Mereka ini bukan satu gen yang sama ya, tapi jenisnya yang sama. Mereka jenisnya yang sama yaitu sama-sama karnivora. Jadi kucing, anjing, serigala, sama harimau ini sama-sama hewan karnivora. Nah, jenisnya sama dan mengalami variasi. Sama dengan kelapa, aren, nipa, sama pinang ya. Kelapa, aren, nipa, sama pinang ini satu jenis yang sama. Ya, satu jenis yang sama, tapi mereka bukan berasal dari gen yang sama, hanya jenisnya saja yang sama. Kemudian kita lanjutkan, ini keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini yang lebih luas ya. Jadi contohnya ini ada ekosistem air tawar, air laut, hutan hujan tropis, padang pasir, dan lain-lain. Jadi dalam satu ekosistem, yaitu ekosistem air tawar itu nanti akan ada variasi. Jadi ekosistem air tawar beda dengan ekosistem air laut. Jenis flora sama faunanya, ini yang dimaksud dengan keanekaragaman ekosistem. Begitu juga dengan ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem padang pasir, itu beda. Hutan hujan tropis dengan hutan hujan biasa itu juga beda ya, apalagi dengan hutan tropis itu beda flora dan faunanya. Dari sini mengerti ya anak-anak ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung di chat WA saya. Terus kita lanjutkan nih, manfaat dari keanekaragaman hayati. Di sini ada beberapa manfaat untuk mempelajari keanekaragaman hayati. Yang pertama, manfaat konsumtif. Artinya ini keanekaragaman flora dan faunanya itu digunakan untuk konsumsi ya, dikonsumsi, dimakan. Sedangkan manfaat produktif ini bisa digunakan selain konsumsi. Jadi misalnya bisa digunakan untuk mebel, meja, kursi gitu ya. Terus alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Yang berikutnya ini manfaat non-konsumtif. Jadi ini bisa dimanfaatkan secara ilmiah yaitu untuk penelitian. Manfaat estetika ini untuk keindahan. Jadi misalnya berbagai macam bunga itu bisa digunakan untuk pajangan. Sama manfaat ekologis ini untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam di lingkungan. Kemudian nih, keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia itu memiliki banyak sekali jenis flora sama faunanya ya. Jadi flora dan fauna di Indonesia ini endemik, artinya khas ya.
tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia. Ini ada beberapa keunikan. Jadi Indonesia itu kan terdiri atas berpulau-pulau ya, banyak pulau, terus berada di daerah diapit antara benua Asia dan Australia, sehingga keanekaragamannya sangat tinggi, apalagi curah hujannya juga sangat banyak. Terus ini karena diapit oleh dua benua tadi, makanya memiliki tipe tumbuhan Indomalaya yang paling luas arealnya. Ya, banyak sekali hewan sama tumbuhan langka. Selanjutkan, ini beberapa contoh hewan endemik yang ada di Indonesia. Ini pertama ada komodo. Komodo ini hanya ada di Indonesia. Jadi di negara lain tidak ditemukan adanya komodo ya, hanya di Pulau Komodo saja terdapat komodo. Kalau misalnya di negara lain ada komodo, itu berarti berasal dari Indonesia ya. Kemudian burung maleo, ini khas dari Sulawesi ya. Jadi tidak ada di negara lain burung maleo. Cendrawasih ini ada di Papua. Khas ya, tidak ada di negara lain. Badak Jawa yang membedakan dengan badak pada umumnya itu pada culannya ya. Kalau badak pada umumnya itu culannya ada 1, kalau badak Jawa culannya ada 2. Ini juga orang hutan. Kemudian ini golongan yang floranya durian. Nah, durian ini banyak ditemukan di hutan-hutan di Kalimantan ya. Khas, tanaman khas. Kalau misalnya di negara lain sekarang ada durian, itu berarti berasal dari Indonesia dulunya. Itu salah ya. Terus berbagai macam anggrek. Terkenal itu kan ada anggrek bulan sama anggrek hitam ya. Di Indonesia itu bunga bangkai. Ada 2 macam jenis bunga bangkai. Ada Rafflesia sama Amorphilus. Yang Rafflesia arnoldii ditemukan di hutan di Sumatera. Itu khas dari Indonesia. Yang Rafflesia. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi biodiversitas yaitu adanya bencana alam dan juga campur tangan dari manusia ya, anak-anak ya. Nih. Campur tangan manusia ini juga mempengaruhi dari keanekaragaman hayati. Makin banyak campur tangan manusia, maka keanekaragaman hayati juga akan menurun. Jadi kita sebagai manusia wajib melestarikannya ya. Jadi keanekaragaman hayati yang sudah diberikan oleh Tuhan itu harus kita lestarikan. Gimana caranya? Bisa dengan menggunakan penghijauan, taman kota atau taman-taman di dalam rumah kita. Pemuliaan yaitu konservasi ya. Ini beberapa konservasi yang bisa kita lakukan, yaitu bisa dilakukan di taman nasional, cagar alam, hutan wisata, hutan lindung, kebun raya dan lain-lain ya. Oke anak-anak, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di chat di WA grup saya. Oke, pelajaran saya akhiri sampai hari ini, sampai sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.